Nah, agama-agama sebelah itu kayak langsung membanggakan ya, kayak apa? Oh ya, untung Tuhan kami nggak diekspos. Ada loh, aku sering Hmm. lihat di IG-IG gitu kayak, Hmm. oh inilah membangga-banggakan Tuhannya lah pokoknya. Kayak mukanya nggak diekspos, Hmm. akhirnya ya nggak jadiin bahan candaan gitu, kayak gitu-gitu. Lah, apakah sampai Hmm. melecehkan kekudusan nggak sih kalau guyon-guyon gitu? Kadang itu aku mikir gitu, kayak salah nggak ya, salah nggak ya? Welcome back guys, kembali lagi bersama episode program kesayangan kalian di BTL. Wih, kembali lagi bersama aku di sini host kalian. Ya seperti biasa lah ya, sudah kenal lah ya. Nah, di sini aku seperti biasa, tentunya tidak sendiri. Aku bersama dengan pembicara dari Gembala The Evil, Gembala kita, yaitu Ko Denny Susastro. Tepuk tangan dong. Halo Ko. Wih, Halo. gimana harinya Ko? Apakah hari ini berbahagia Ko? Seperti kucing-kucing di belakangku ini. Jadi pengen kayak kucing itu ya. Tapi sebelum lanjut, kamu mau pakai filter dulu. Wih, keren nggak tuh? Wih, nah hari ini, wih kelihatannya kok ada kucing tertawa ini kan, menarik nggak sih, kayak tiba-tiba, loh kucingnya tertawa gitu. Wih, nah Ya, hari, nah ya kan lucu kan. Nah aku susah-susah nyari kayak, wih akhirnya ketemu ini kayak, wah berharga ini, langsung kita pakai. Nah, hari ini kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol lebih santai lah. Nah, permasalahan akhir-akhir ini bukan permasalahan sih, tapi lebih ke ada hal yang aku pertanyakan lah, gitu. Kayak aku, ya kan kita sering lah ya bercanda-bercanda gitu, ya kan. Nah, kadang itu aku kayak bercanda dulu sama Tuhan. Contoh. Kayak apa ya? Uh, pas di mana ya? Aku agak lupa. Di sekolah aku kalau nggak salah dulu SMA gitu. Aku kayak mikir, aku kan biasanya datang tuh selalu pagi. Wis, paling rajin hmm, aku dulu wah si pagi. paling, si paling lu. Yoi. Sekarang lah beda ya. Sekarang mah baru tidur. Ya dulu aku mah paling rajin, aku paling pagi. Nah aku dulu sempet apa ya, kayak inner thoughts dalam pemikiranku, kayak aku ngomong gitu loh, kayak habis ini cewek pertama yang masuk, bukan cewek pertama ya, orang pertama yang masuk di kelas ini pasti jodohku. Kalau yang masuk guru gimana nih? Nah kan, nah itu aku kayak dengan apa ya, bodohnya aku kayak orang pertama yang masuk itu jodohku, tiba-tiba yang masuk aku tahu sama Coba. temen deketku lagi. Kan agak gimana ya, kan kondisinya kayak mendoe kok. Definisi atom dengan Joko kayak gitu ya. Makanya kan takut ya Pak, langsung gitu loh bercanda gitu. Nah bercanda gitu, terus juga pernah bercanda dalam doa gitu kan, pernah gitu loh, kayak Tuhan aku apa ya, ya rasanya hal yang sama kayak gitu di gereja. dulu aku kan masuknya juga pagi, rajin terus. Nah apa, tiba-tiba aku iseng gitu terus sama Tuhan, aku pengen kalau dapet jodoh gitu Tuhan. Nah ini orang Jodoh terus ya doanya ya. apa, Jodoh terus ya doanya. ya dulu mah jodoh mulu. Iya, Sekarang mah Tuhan oke. dulu
Ya munafiknya kelihatan ya guys. Oke. Oke, lanjut. Nah, terus akhirnya ya aku doa sama Tuhan kayak orang pertama yang masuk ini bakal jadi jodohku. Ternyata kakak ini pembinanya. Apa sih? Ya, gitu. Nah, Koden pernah gak sih kayak ngalami kayak gitu-gitu bercanda-bercanda gitu? Sebenarnya doa gitu. sebenarnya mostly sih semua yang tak lakuin hingga detik ini tuh bercanda sih Tuhan. Hidup memang berkelawak ya. Karena itu susah ya hidup ya. Jadi kalau doanya masih tentang ngotot sama Tuhan, katanya terlalu ini ya, terlalu apa ngomongnya, terlalu sulit ya. Itu sulit gitu. Iya, Terlalu sulit gitu. Nah, jadi kadang itu aku pernah juga doa banyak sih kalau doa ya, karena rata-rata sih lebih tepatnya sih lebih karena iseng-iseng berhadiah ya sama Tuhan ya. Siapa tahu terkabul. betul. Sama gitu. lagi. Ya tapi dalam hati ini kalau bisa Tuhan ngomong ini. Nah, tapi nggak cocok. Karena nggak cocok. Ya. Karena jodohku sudah di coming soon namanya. Asik, coming soon. Amin. Udah kayak anak Genji. Anak Genji kan gitu kalau buat usaha coming soon udah gak dilanjut ya. Nah, gitu. Pasti relatable ya kamu. Oke, nah terus iya lagi. iya, jadi konteksnya kalau misalnya aku pernah lah ya, rasanya sih pernah sih. Rasanya itu pas itu apa ya? Oh, doa kerjaan. Aku pernah ngomong sama Tuhan bisa nggak sih aku bisa pelayanan dapat banyak, tapi nggak mau diatur sama perusahaan. Wih. Itu ngancap sih sebenarnya kayak gitu. Bisa nggak setengah pelayanan setengah kerja gitu dengan gaji yang layak gitu. Ternyata Emang ada. cepet atau lambat beneran terjadi ternyata. Oh iya. Ketipu tambah yang tak doain. Jadi gajinya cukup layak hampir UMR tapi online. Kayak gitu. Dan ya artinya nggak ada bensin, nggak ada apa ya. Cukup banget untuk selama setengah tahun itu aku diberkati lah biasa sama Tuhan untuk. Jadi buahnya sih kadang juga kita ngobrol enak ya Tuhan kok gini ya. Ini kejadian. Mantap sekali. Oh, kapan hari pernah dalam pelayanan juga kayak Tuhan seru ya, misalnya apa ngobrol di depan mimbar kayak gitu. Seru rasanya gitu. Jadi beneran sekarang. Gitu. Itu guyung sama Tuhan tapi ya asbunnya kita ternyata ngaruh ya. Sesama asbunnya. Kadang Iya. asal nyetek gitu. Palingan itu asbun soalnya tulus dari hati ya Pak. Betul. Nah, positifnya dari asbun itu jujur gitu. Orangnya pasti jujur. Betul Ya kan? salah sih, nggak salah sebenarnya. Ya, isi. Nah, tapi kok, kan kita sesama asbun, kita genre hidupnya kita lawak lah ya. Lawak. Betul. Nah, itu udah susah. Iya, namanya. Nah, sebenarnya kalau kita doa-doa sama Tuhan, gitu boleh nggak sih kayak guyon-guyon gitu? Atau kayak kita harus memang kayak formal duduk diam ya kan? Ya ada lah kaum yang kayak ngomong doa itu harus duduk lipat tangan tutup mata yang bener-bener formal gitu loh. Terus kalimatnya juga yang didoain harus apa ya istilahnya nggak bisa diomong kaku juga ya, masa kaku ya gitu kan? Formal ya mungkin. Ya formal gitu, masa harus kayak gitu? Jawabannya sih tergantung relatif ya sebenarnya, relatif ke pribadi orangnya, karena sebenarnya ya ada beberapa orang yang mengikuti tradisi zaman dulu dan lebih mengambil secara harafiah, bukan sesuatu yang esensi, dan itu juga tergantung dari pribadi orangnya. Ada yang namanya kaum introvert, ada yang ngomong ambivert, ada yang extrovert, itu kan juga kepribadian. Jadi ada yang melankolis dan lain-lain gitu. Terus ya itu ya pasti ya. Of course pasti cara kita ngobrol pasti beda-beda dong. Oh iya sih. Kayak benar. Gitu kan. Bagaimana kalau extrovert mungkin kita lebih berapi-api.
Mungkin kalau extrovert lebih berekspresi, kalau introvert lebih cenderung lebih pengen yang lebih teduh misalnya. Tapi memang itu bukan patokan utama, tentu itu salah. Tapi relatifnya lebih ke arah ya setiap orang punya doktrin mereka masing-masing sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong gaya doa ya tergantung orang. Cuman untuk patokan dasar kita itu ya kembali ke firman Tuhan berkata ya apa yang kita katakan itu adalah doa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apapun yang kita katakan selama itu nggak melanggar firman Tuhan, bahkan ya hal-hal yang mungkin kita katakan seperti yang kemarin kita pernah bilang kayak ramalan kenapa bisa terjadi ya karena kita katakan terus gitu atau kita pikirkan terus gitu. Jadi pernah aku bercanda sama Tuhan enak ya kalau misalnya punya satu tempat di mana bisa loncat-loncat bareng, ternyata terjadi tahun 2024 itu The Show namanya. Kayak gitu. Jadi semua itu dari bercanda, dibayangkan, dreams itu namanya manifest gitu, manifestasi. Kayak gitu. Kita memanifestasikan lewat dreams kita, lewat perkataan kita. Nah, makanya ngomong iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Yang which is maksudnya adalah nggak mungkin pendengaran itu dari perkataan kayak gitu. Dan itu yang jadi iman gitu. Itu yang memakan iman, itu yang memberi makan iman kita atau ego kita. Pikirannya kan gitu. Jadi asal kita ngerti bahwa konsep doa itu bukan bagian dari sebuah surat permohonan, I think kalau kita ngomong asal bunyi, tapi kan bisa bercanda sebenarnya. Seringkali Tuhan ngasih hal-hal yang lucu, kayak gitu. Ketika aku jalan di mana, gitu tiba-tiba bisa ketawa-ketawa sendiri. Karena memang ngerasa di hatiku tiba-tiba lucu dan aku merasa itu bukan aku nggak pernah mikir itu. Mungkin aku jelasin ke kalian, mungkin kalian bisa nggak percaya, kayak gitu. Tapi kadang pas kita baca Alkitab, akhirnya kita ngerti bahwa contoh kisah Yunus itu lucu. Kayak gitu. Contoh kisah Petrus ketika berdoa ditarik sama salah satu raja untuk cerita kayak gitu. Nah itu kan lucu, itu hal yang lucu. Tapi kita nggak pernah sabar kalau misalnya kita nggak ada yang baca itu. Berarti kita itu lewat Roh Kudus. Kita kan nggak ngerasa kalau itu lucu kayak gitu. Nah mungkin yang Petrus itu lucunya di bagian mana sih? Nah lucunya adalah nih. Ya contoh ya, pada saat baca cerita itu, kamu tahu ya ketika dia berdoa, yang makanan 3 kali itu naik turun. Nah itu kan dia dipanggil lah, terus justru ceritakan apa yang ngomong kan? Iya. Kayak gitu. Nah, jadi ceritanya kan itu kalau misalnya kamu baca itu ada raja ngomong, kamu cari Petrus, dan suruh dia ngomong apa yang isi hatiku intinya gitu ya. Nah, sedangkan Petrus mimpi yang lain tentang halal nggak halal tentang makanan, apa yang disediakan depanmu itu halal, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Nah setelah dia berdoa gitu, kamu lagi berdoa nih ya, kamu lagi berdoa, kamu lagi tenang-tenang, lagi khusyuk, tiba-tiba kamu pas keluar ayo kamu mau gitu soalnya. Ini mungkin konteksnya gitu, terus langsung dia kamu dengan satu orang kita meeting kayak gitu. Jadi berkata ya, katakan apa yang Tuhan katakan, mati kan, kayak gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Maksudnya, ya mungkin kalau kamu cerita nggak lucu, tapi maksudnya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, itu lucu, kayak gitu. Jadi, maksudnya pasti banyak lagi kok contoh ya, Tuhan yang lucu kayak gini. Aku tuh lagi titik terendah. Kapan ya? Dulu 2 tahun, setahun lalu, setengah tahun lalu aku lupa. Benar-benar rasa kesepian, paling parah, sangat super kesepian. Dan setelah lagi down, aku tidur di kasurku karena aku udah capek. Aku tutup laptop dan aku tuh buka TikTok. Kali ini nggak pernah aku lupa sih. Tiba-tiba TikTok pertama kali bisa ngomong itu kayak ya ketepaan. Tapi TikTok pertama kok gila, kamu kesepian ya. Sungguh. Itu kisah luar biasa aku. Kayak gitu. Kita nggak tahu gitu. Ini nggak mungkin sangat tepat sekali gitu dengan segitu banyak ayat gitu. Itu bukan ayat dan itu sebuah voice over dari sebuah salah satu platform kayak gitu loh, video bukan tulisan karena sudah nggak kuat baca tulisan aku. Ya udah, cuman tiba-tiba semua kayak gitu. Ya maksudnya bahwa Tuhan pun nggak seserius yang kalian pikir gitu. Kayak gitu. Pada kalanya dia juga bercanda dengan murid-muridnya.
ada kalanya dia juga ngomong sama murid-muridnya. Jadi konsep doanya itu apa? Bahwa every time kita berdoa sama Tuhan, kita berkomunikasi. Karena jatuhnya komunikasi doa itu, bukan surat permohonan kan? Kayak gitu. Loh, Maria aja nggak baik. Yesus kok kenapa gini. Ya dalam tidak pernah penting gitu loh. Gitu. Itu selalu memberikan kabarnya Maria itu ke Yesus. Sedangkan itu kan hal yang maksudnya kayak ya untuk ukuran Tuhan buat apa? Kayak gitu loh. Maksudnya ngapain? Dan yang untuk kita ngomong tentang kekudusan ya siapa sih Maria Magdalena yang kirim surat ke Yesus setelah Tuhan juga pada saat itu? Kayak gitu. Nah kita kan artinya ngerti bahwa Maria Magdalena terus obses dengan Tuhan untuk memberitahu kabar sampai Lazarus metong aja dia tahu gitu loh, kasih tahu sama Tuhan. Sama Maria Magdalena kayak gitu loh. Jadi kalau kita ngomong tentang bercanda, of course itu bukan hal yang dipertanyakan, itu sudah bagian dari sebuah komunikasi kayak gitu. Jadi terjadi kadang kita cuma berpikir apa yang di pikirannya kita itu oke, saya nggak mengerti firman kan apa nggak asal kita juga nggak merendahkan Tuhan enak ya Tuhan ya kiri. Nah kita karena kita ngerti konsep doa itu komunikasi, tapi kalau kita terlalu banyak atur ya justru spesifik yang kita doakan, kecuali itu doa korporat itu berbeda. Doa korporat harus pada umumnya. Ya tapi kalau kita ngomong tentang kehidupan kita sehari-hari, ya udah Tuhan enak ya buat akur kayak gitu ya. Saat moga-moga aja ada uangnya, ada uang, saya kayak gitu. Kita nggak pernah tahu, gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi seberapa kita sering ngobrol sama Tuhan, asbunyi kan sering muncul sama Tuhan. Di situ pasti, dan Tuhan juga akan mulai open topik sama kamu. Di situ pasti permainannya kayak itu skema sering terjadi kayak gitu patternnya. Menarik ya. Kayak bisa komunikasi, kayak bisa bercanda sama Tuhan gitu kan asik. Asik gak sih gitu itu? Ya asik banget. Ya makanya Tuhan itu tergantung seberapa kamu pengen dekat. Ya. Wih, kan ya kalau bisa kayak gitu, kayak tiba-tiba kucing lewat gitu, Tuhan. Kok aku pengen ya kucingnya itu pengen tak culik ya. Keren banget. Iya, aku juga pernah dulu ke toilet tuh. Tiba-tiba ingetin satu pikiran lucu, udah satu kejadian lucu ya. Lalu gak mau dipikir. Tiba-tiba kita di uranium gitu ya. Kalau kalian tahu uranium gitu. Di mall, di toilet mall. Kan biasa ketawa tapi gak lucu, lucu. Kenapa? Kayak gitu loh. Susah, bukan stres guys. Kayak gitu loh. Tapi hati itu lucu, dibilang gitu lucu. Kayak gitu loh. Gitu. Ya itu lah. Orang sekitar yang lihat itu kayak aneh. Apa ini? Negeri. Apa ya? Aneh. Melanggar. Asiknya hidup sama Tuhan tuh kayak gitu. Ya kita berhubungan erat. Meskipun nggak bisa ngomong buat diri kok erat ya. Kayak gitu. Oh, iya. Nah, tapi kok kan gini kan ya konten ngomong kan bagus, asik gitu sama Tuhan. Tapi ada yang berpikir bahwa guyon canda-canda gini dengan Tuhan itu justru kayak melecehkan kekudusan Tuhan gitu. Ada yang mikir kayak gitu. Kayak banyak. Bahkan kayak apa ya? Mungkin dari agama-agama sebelah, semuanya agama-agama sebelah kan tuh. Nah, agama-agama sebelah itu kayak langsung membanggakan ya, kayak apa? Oh ya, untung Tuhan kami nggak diekspos. Ada loh, aku sering lihat di IG gitu kayak, oh inilah membangga-banggakan Tuhannya lah pokoknya. Kayak mukanya nggak diekspos, akhirnya ya nggak jadiin bahan candaan gitu, kayak gitu-gitu. Lah, apakah sampai melecehkan kekudusan nggak sih kalau guyon-guyon gitu? Kadang itu aku mikir gitu, kayak salah nggak ya? Oh, sebenarnya kembali ke motivasi hati sih. Sebenarnya Kak Speaker Yesus pun banyak kayak gitu. Nggak masalah sih sebenarnya, asal kita bukan menghina Tuhan itu sendiri. Kayak gitu loh. Maksudnya ya apa motivasi hati. Tapi sebenarnya justru kalau dia bilang, oh enak ya Tuhan kita lebih kudus dan lain-lain. Iya, tapi kan kalau kita kenapa sesimpel kayak gini lah. Apa sih apa yang kita taruh di sebuah hubungan kita dengan Tuhan?
kalau kita ngomong Tuhan dan umat, ya itu Tuhan mereka kan Tuhan dan umat. Nggak ada yang bisa menjanjikan, kalau lihat nggak ada yang menjanjikan selain kekristenan apapun itu alirannya, bahwa nggak ada yang bisa menjanjikan sampai sebatas teman. Kayak gitu. Tuhan berkata, Yesus berkata, aku bukan menyebutmu hamba nggak tahu apa yang dia perbuat, tapi kamu ini sahabat. Tapi kalau cuma kita berkata semua keputusan, iya keputusan harus ditinggikan, harus. Tapi kalau cuma stiker, masakah Tuhan akan tersinggung dengan stiker kita? Kayak gitu loh. Kalau kita punya itu sahabat kita sendiri, kita pakai muka sahabat kita sendiri, kita bukan melecehkan mereka. Kayak gitu. Iya lagi. Sering lagi. Iya kan? Iya kan? Masih kita ngomong kayak ya itu cuma, tapi kalau kita memang biar elok ini mukanya, biar elok nih, biar terpajang di banyak orang, biar kapok. Nah, itu kan beda cerita. Tapi kalau tetap bahwa jangan juga mempermainkan yang terlalu berlebihan, tetap dalam penghormatan yang tertinggi. Kayak gitu loh. Tapi maksudnya ya seperti ya ini Roh Kudus juga disebut sebagai penolong gitu loh. Nah, jadi maksudnya penolong, gembala juga, Tuhan juga, Bapa juga, sahabat juga, teman juga kayak gitu. Nah, jadi terplus penolong. Jadi ya I think kalau kita dibatasi dengan begitu banyak kata, dengan misalnya apa ya, hari ini ya omongan itu nggak berlaku, kayak teman membatasi. Kayak gitu, dengan perkataan, kecuali memang itu kita aja dalam bercanda atau dalam ngomong sama orang aja ada namanya batasan. Oh iya. Tentu pembatasan itu tetap ada, cuman yang membedakan adalah apakah pembatasan itu sesuatu yang melecehkan Tuhan atau tidak. Misalnya gambar Yesus terus ada di muka babi, itu bicara yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai jari tengah, itu beda cerita kayak gitu. Tapi memang ya kembali lagi bahwa Tuhan kita tuh nggak mempermasalahkan hal yang gitu loh. Tuhan tuh lebih memikirkan hal yang lebih penting kayak gitu. Meskipun kita dengan tidak motivasi yang aneh-aneh juga tentunya kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa apa yang kita permasalahkan hal yang harafiah, dan tetap kita dalam posisi yang kekudusan yang tertinggi, kita tetap menganggap Tuhan di dalam kudus dan lain-lain. Tapi kalau kita bercanda sama Tuhan pun, kita bercanda sama teman pun, ya teman nggak akan tersinggung, dan itu nggak nganggap sebuah pelecehan, bukan? Itu hanya maha pengerti kayak gitu. Nah, pengerti, kecuali itu orang luar bawa stiker begini, itu ngamuk. Berarti kau menghalalkan, kalau bisa ya udah lah, yang secukupnya, yang maksudnya yang masih bisa diterima lah, acceptable lah. Kayak gitu loh. Maksudnya jangan juga yang gambar-gambar yang tidak senonoh atau yang menghina kayak gitu. Gitu loh. Tapi maksudnya kembali ke situ lagi. Kalau hubungan dengan oh ya, kamu tuh Tuhan kami tuh ya, Tuhan kamu tuh Tuhan yang jauh di sana. Kayak gitu. Gitu loh. Gitu. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang paling dekat dengan umatnya, gitu. Oh, sih. Nah, masih berhubungan dengan yang tadi. Nah, jadi gini kan aku sering lihat IG yang rohani, orang yang punya diri ya guys ya. Cuman maksudnya aku bertanya, ini real bertanya nih, nyambung kan, cuman IG ku kan ada yang lucu-lucu lah, rohani lucu-lucu gitu. Nah, ada satu postingan kayak ya ini sebagai contoh lah, salah satu postingannya yang yang jenis dengan ini. Nah, kayak apa ya? Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Nah, itu kayak videonya itu Tuhan itu lagi ngedrift kayak Tokyo Drift, lo tau gak sih kok mesin kan lucu gitu. Iya, enggak apa-apa ya gitu itu. Ini enggak apa-apa. Ini kenapa ya? Sama teman kan. Tapi kita tidak menurunkan standar ketuhanannya. Jauh lebih baik kita tidak menghargai. Jauh lebih baik kita misalnya kita ngomong lebih baik ya, kata lebih baik. Jauh lebih baik kayak gitu dibanding kita tidak menghargai Tuhan itu secara langsung atau secara pribadi. Maksudnya gimana? Maksudnya ada, kalau misalnya kita cuma pakai itu sebagai teman kan untuk kita bercanda sama Tuhan, berarti. Tapi itu katanya itu lebih baik dibanding kita langsung hina Tuhan secara langsung.
Tuh. Kita nggak ngelakuin firman itu sakit hati Tuhan. Tidak menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih sakit. Kita nggak mau teduh sama dia, itu lebih sakit. Gitu loh. Gitu. Nggak apa-apa, karena itu tuh bercanda. Bukan untuk penghinaan Tuhan, tapi bercanda ke kita. Gitu loh. Bukan bercanda ke Tuhan sebenarnya. Itu hal yang berbeda sebenarnya. Nah, tapi cara melihat kayak apa ya? Oh, orang ini niatnya memang ya sekedar bercanda sama kayak apa ya? Rada menghina Tuhan. Itu ya apa gue bedainnya? Susah ya kan ada namanya etika, tapi ada namanya etika. Nah, etika ini yang kita pelajari. Misalnya nggak perlu dipublikasi misalnya. Misalnya ada orang yang akan berkapasitas tegur kalian. Nggak ada yang tahu, motivasi itu nggak ada nih. Aku pikir dewe. Kayak gitu. Dan kita kan ngerasa dewe namanya etika. Gak mungkin aku ngepost mukanya Feli dengan muka babi, itu sudah pasti nggak mungkin. Atau misalnya aku post itu mukanya Feli di Facebook gitu. Atau mukanya siapa Yopika, mukanya siapa lagi ya, Chestnut kayak taruh di dalam sebuah apa misalnya dengan menyinggung agama lain, dengan Yesus dikolek misalnya, kan nggak mungkin. Itu kan hal yang aneh. Kita kan sudah tahu sebenarnya bahwa motivasi itu apa. Ya sesimpel kayak misalnya kalau tampil di Facebook ngapain? Kayak gitu loh maksud. Nah, harusnya hal-hal demikian harusnya kita sudah ngerti tentang etika. Kalau kita ngomong tentang etika itu lain omongan. Karena di dalam ya patokannya kita manusia gimana? Ya, Tuhan pun akan lebih kecil daripada yang kita kira gitu loh. Tapi jangan pernah singgung kekudusan Tuhan. Kayak gitu. Maksudnya jangan ya dibuat untuk meso, dibuat gini loh. Kalian lagi mempermasalahkan hal ini, sedangkan di negara-negara barat ya maaf ya, kayak dia menggunakan kata Jesus itu untuk hal yang sandungan. Iya gitu. Banyak. Untuk hal mesoan. Karena ngomong ya kita sambil ngomong Yesus nggak apa, tapi motivasi mereka beda. Itu seperti kata binatang di sini. Iya. Tapi ada orang bahkan ya kalau saya jatuh ngomong Yesus gitu. Tapi ketika cara Yesusnya sebagai kayak penghinaan atau sebagai apa, itu kan pelecehan nama tuh. Jadi maksudnya hari ini kan kalau kita menghabiskan waktu untuk harapia, sedangkan yang kelihatan jelas kita anggap itu saling normal, kayak gitu. Banyak loh, kayak apa di FYP IG gitu. Kadang lewat, nggak sengaja lewat kayak apalah yang penghujatan lah, terus yang kayak demo-demo di jalan, terus sampai ngalangi jalan gitu-gitu. Tahu nggak sih kok? Kok kan lihat? Iya, gitu kan. Betul. Ya itu kayak banyak banget sampai kayak gitu, kayak agak berlebihan banget. Ini kayak yang ini masalah Yesus diganti sama perempuan itu, kamu tahu? Oh ya, oke. Nah itu baru, itu bukan bercanda. Itu bukan bercanda sudah. Iya, karena bercanda yang kita maksud adalah kita guyon. Nah, bersama Tuhan itu guyon. Guyon itu bercanda yang bukan hal yang benar-benar seriously. Gitu. Kalau kayak gitu sudah bukan hal bercanda. Udah kelewatan gitu udah kelewatan gitu loh. Jadi position utama adalah jangan kita terlalu memikirkan yang harafiah. Selagi Roh Kudus nggak akan sebelum tegur kita atau nggak ada yang tegur kita lewat apapun gitu. Yang kita perlu pikirkan adalah yang benar-benar sudah melecehkan kayak gitu, seperti itu ya. Jadi ini akan jadi perdebatan lagi kan, perdebatan lagi ngomong Yesus boleh nggak. Padahal kalau kadang kita di titik terendah, bisa nggak kita teriak Yesus gini-gini? Nggak mungkin. Kita cuma bisa ngomong Yesus gitu doang. Gitu. Nggak bisa. Kalau di titik terendah itu nggak bisa doa panjang-panjang. Gitu. Ini bisa nangis bahkan. Itu apa artinya? Nggak kita nanti berpikir apa lagi? Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita hari ini fokusnya adalah hari ini kita fokusnya itu sesuatu yang esensial tentang siapa dia, tentang bagaimana kita berinteraksi, maka kita nggak akan mempermasalahkan hal yang sepele itu
Dan kita cenderung mempermasalahkan kenapa ini dijadikan batu sandungan atau sebuah imbuhan atau sebuah kata binatang untuk kalau di Indonesia kayak gitu. Itu yang harusnya jadi pokok utamanya kita untuk kita mempermasalahkan hal itu dibanding kita bercanda kayak gitu. Oh iya. Meskipun jangan dipermainkan juga, tapi ya maksudnya stiker-stiker juga untuk pengecekan gitu. Kan beda dong, ngecek sama guyon itu hal yang berbeda sebenarnya. Kayak gitu loh. Motivasinya beda. Ngomong-ngomong stiker aku ya ada kayak stiker Yesus megang sandal. Nah iya makanya kan. Ya itu enggak apa-apa gitu loh. Oh ya gitu itu ya aman ya berarti ya. Ya enggak apa-apa ya, mau diapain memang ya mau diapain apa itu tujuan kita gitu loh maksudnya. Gitu. Iya. Terlalu sepele untuk kita bahas gitu loh. Maksudnya sepele untuk kita permasalahkan gitu loh. Sedangkan sih banyak hal yang dosanya sama gitu loh. Gitu. Ya. Wih. Ternyata senak itu ya kayak bisa guyon gitu. Tapi ya tetap memperhatikan etika lah ya. Kan sama lah kayak apa dengan teman kita sama kan. Betul. Sama. Oh, ya. Iya. Kayaknya sering diajak ngobrol Tuhannya biar tahu etikanya ya apa. Karena itu anggapannya ungkapan ekspresi lah ya. Iya, sebenarnya tergantung seberapa kamu dekat, seberapa kamu kan ngerti. Intinya gitu sih. Tapi kalau kamu nggak pernah dekat sama Tuhan ya kamu hanya bisa menghujat. Contoh misalnya kayak aku misalnya ya nih, aku sama Grace gitu. Kalau aku sama Grace tuh kok bercanda itu tak pernah alih bercandanya. Biar hinaan semua. Berarti ketemu hina ya memang cara bercanda nih kayak gitu. Iya. Nah, kadang kan kayak kita guyon-guyon gitu. Nah, tiba-tiba dikabulin. Nah, apa ya? Kayak tuh anggapannya apa ya? Gacha gak sih? Ya, gacha ya, gacha gambling gitu kayak Tuhan, aku pengen kayak gitu gini kan ya cuman asbun asal ngomong doang gitu. Tiba-tiba terkabul, wih, aku dapet apa yang aku minta tadi. Nah, itu anggapannya kayak ya apa ya yang diizinkan oleh Tuhan atau kayak apa ya aku terus kayak memang agak susah sih tapi gacha ya gacha lah gambling anggapannya gitu kan. Kalau gambling sebenarnya bukan tapi gini kalau sebenarnya patokannya itu gampang karena kita kan cuma ngomong ya kan tujuannya kita bukan kayak gambling cuma iseng itu ngomong aja. Kita kan ya kembali lagi apa tujuanmu, kamu kayak dewa atau kayak teman? Motivasi hati ya kembali lagi ya. Iya, lalu misalnya kamu teman ya kamu pasti aku pengen gini nih, aku pengen gini nih kayak gitu, aku pengen gitu nih, beli gini enak nggak sih gitu. Kalian maksudnya kayak sesuatu yang manifest gitu loh. Biar mereka beli gitu loh. Ya apa beli kita kan secara psikologi kan ngebawa ke sana. Dan itu kan jadi sebuah iman tindakan langkah jejak kita untuk kita melangkah ke sana. Makanya manifest dari perkataan ini kan membuat iman kita itu teguh. Makanya itu untuk pingin bahwa itu soal bilang aku memperkatakan hukum-hukummu ini kayak gitu. Gitu. Nah, saya menyimpan itu di hati. Jadi tetap kita mungkin kita nggak salah ngomong kayak Amsal bla bla bla, tapi selagi itu omongan yang positif vibes dan itu Alkitabiah itu kan nyimpen di hati dan itu kan membuat semangat yang baru. Tapi ada juga misalnya kita ngomong enak nggak sih punya. Aku sering ngomong gini beberapa kali enak ya misalnya apa ya. Dulu tuh aku pernah beli sesuatu aku lupa. Ada satu barang itu aku minta. Aku bukan minta sih lebih ngomong kayak enak ya punya barang kayak gini enak ya gitu aku pengen beli gini Pak gitu aku pengen beli gini nanti aku udah punya umur pengen beli gini gitu pada satu ulang tahun belum dibeli loh kayak gitu. Nah maksudnya itu bukan gambling, bukan kita ingin ngomong aja tapi karena ya Tuhan itu Tuhan yang aktif dan dia itu sebagai bapak dan teman. Jadi of course ya kadang kita dia pengen ngaku dan pengen yang toh juga enggak maksudnya maka Tuhan akan mengarahkan kita ke sana kalau baik kayak gitu. Nggak asal jeblos itu kan berarti kan ngomong tentang bagaimana kita punya hubungan dekat dengan Tuhan gitu loh gitu.
Iya sih. Masa kita bercanda dengan Tuhan itu kan posisi di mana itu sudah bukan lagi nggak ada tembok kita dengan Iya. Tuhan. Dan itu sesuai Tuhan mau, bukan kayak gitu loh. Jadi Tuhan mau, ya udah, kan nggak ada rahasia antara kita berdua, ya udah, gitu loh. Ya apa kan gitu, dan kok apa namanya? Kalau tentang kamu jadi hamba, kamu nggak tahu apa yang Bapak pingin gitu. Ya udah, akan ada banyak rahasia. Kalau misalnya kamu jadi sahabatnya, ya kamu harus dengarkan Tuhan, itu dan Tuhan mau mendengarkan kamu, bukan transaksional, tapi as sahabat, best friends. The best friend ya asal bunyi nggak apa-apa kan, maksudnya kita ngobrol-ngobrol kan. Nah itu pentingnya. Nah, ini akan jadi permasalahan ketika kalian memang nggak dekat sama, maksudnya sombong bukan apa, maksudnya bahwa ini permasalahan memang akan terjadi ketika kita cuma berpikir tentang sahabat cuma pengen cuma doa doang, tapi nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Ini kan jadi masalah. Ya bukannya Tuhan begini, loh Tuhan bukan. Tapi kalau orang yang hidupnya memang sesimpel kayak gini lah, misalnya teman kalian ini CEO, gitu. Nah, ada orang datang meskipun temennya, tapi bukan teman dari kecil. Dia kan cuma ngomong apa? Bersandanya dikit-dikit doang. Masih ada hormatnya gini. Lagi itu dari kecil. Meskipun dia CEO, presiden, kan pasti kan tetap bebas langsung. Nah, tapi orang yang pertama tadi yang datang mikir, itu nggak begitu, nggak sopan. Bla 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 gitu. Gitu. Konsepnya sama kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong-ngomong nggak apa-apa, kalau dia mau beli itu kan itu tidak hubungan dengan gambling. Ini hubungan tentang relasi. Jika kamu ngomong ke mamamu, misalnya, mama pengen baju, ya rasanya enak aja punya baju dulu. Dia minta itu gitu, dia nggak minta. Ya udah kita. Ini kan yang kita harapin, apa yang kita ngomongin. Gitu, kayak contoh aku pengen sharing deh di komunitas ini, di bulan kabulin deh, jadi doa juga kan buat kita. Iya. Jadi kita nggak perlu mikir ini kacau. Kalau kita ngerti ini sahabat, ya kita nggak akan pusing. Gitu. Kembali lagi hubungan ya. Iya, lalu kita mikir dia sahabat, pasti nggak ada yang namanya tata cara. Terus lain-lain itu nggak ada, batasan apapun nggak ada, makanya seisi going itu. Tapi tetap dalam batasan tembok namanya kekudusan dan penghormatan. Dua itu sih harus tetap ada. Ya hari-hari ini kayak banyak orang yang justru memusingkan hal kayak gitu, banyak. Gitu kayak ada yang setuju dengan candaan, ada yang nggak setuju. Banyak ya kok. Itu udah tak lihat di IG komen itu banyak yang memusingkan hal itu. Iya, justru malah deket orang-orang kayak gitu. Bahkan dia capek ngurusi hal gitu, ke distract sesuai dengan iblis mau kan, ke distract dengan firman itu iblis tuh tahu semua firman itu udah tahu, udah katam dia. Dan dia jauh lebih berapa ratus tahun daripada kita, coy. Iya juga, iya sih. Dia itu ada di Kejadian 1. Dan dia itu malah temen dekat dengan Tuhan, terdekat dari Tuhan. Gitu loh. Dia baca firman itu ibaratnya karena berbeda ya. Kalau misalnya zaman dulu kan nggak ada kitabnya, kayak gitu. Tapi ketika iblis lahir turun ke dunia, dan kita kan dijadikan di awal dikanonisasi namanya. Jadi masa nggak bisa baca sih, masa buta sih orangnya, gitu. Bisa. Gitu. Tapi kalau sudah ngomong tentang kekudusan Tuhan, dia nggak berani worship misalnya, itu nggak bisa. Dia pasti panas sih banget. Ya. Dan itu penyembahan kepada Tuhan, pemberian itu sepertinya namanya kepenyan buat Tuhan. Tapi kalau baca firman dia biasa aja, coy. Jadi dengar berkali-kali kok. Dia bisa aja buka Alkitab atau jual juga di film dia. Nah, itu kan dengan gampang memutar balikan fakta. Hawa aja buktinya diputar balik. Iya bener. Kenapa tidak kepanasan ngomong kayak gitu? Gak kepanasan. Ya udah, gak ada hubungannya. Iya. Dengan gini, gitu loh. Harusnya ditanyakan adalah bagaimana cara kau sampai di titik kecil lebih Tuhan gitu. Itu yang harusnya dipertanyakan ya. Iya. Bukan hal-hal yang kayak anggapannya sepele enggak sih kok?
hal-hal begini. Terus iya, hal-hal yang jadi penghalang kamu dekat dengan Tuhan. Iya. Ush, mantap. Dari sini kita benar-benar bisa didewasakan lah ya. Mantap sangat. Oke, terima kasih Kode. Thank you Kode. Mungkin Sama-sama. mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Pesannya sini, tetap jaga kekudusan Tuhan. Tapi jangan terlalu mempermasalahkan sebuah cara asal itu tidak ada yang menegur secara keras di sekelilingmu. Jadi punyailah etika itu harus. Jangan juga rendahkan Tuhan. Tapi jangan terlalu takut bahwa Tuhan kayak sang pemarah kayak gitu. Dia lebih dari pemarah, itu lebih Allah yang chill, Allah yang tenang, Allah yang baik, dan Allah yang penyayang gitu. Jadi ya udah, dia pengen menjadi teman, dia sudah memilih kita menjadi sahabat, ngapain kita membuat dia jadi cuma Tuhan doang. Jadi tapi di dalam etika yang lebih baik daripada manusia, yaitu Tuhan, menjaga kekudusan. Tapi jangan jadikan itu satu sandungan buat kalian dekat sama Tuhan. Wih, mantap. Menyala Yesusku. Oke, thank you Kode. Nah, seperti biasa, promosi. Wih. Mau promosiku? Siap, silakan promosi. Silakan. Aku aja ya. Silakan. Aku aja ya. Oke. Nah, seperti biasa guys, setiap Senin jam 6 WIB 6 malam ya guys, kan 6 pagi ya. Jangan 6 pagi dong. Belum bangun aku. Sama lagi. Nah, jam 6 malam WIB itu biasanya kita ada sate, saat teduh setiap Senin. Nah, dan juga bagi kalian yang seperti biasa pertama kali tahu kayak The Evil ini apa sih, yang pertama kali lihat channel kita. Nah, di description di bawah itu kalian bisa cek, itu ada link di mana isinya itu ada IG kita, TikTok, dan juga grup tele. Wih, nah kalau kalian belum join telenya, nah kalian bisa cek, kalian bisa lihat aja, join aja, nggak usah lihat lagi, nggak usah ngapain lihat, langsung join aja, klik. Wih, nah di situ akan disambut dengan ramah dong ya, betul nggak Gu? Pasti dong. Wih. Nah, tenang guys, gak ada yang gigit guys di situ guys. Nah, terus bagi kalian yang sudah tertanam di Hivel, nah kalian bisa share video ini supaya teman kalian ini bisa sama-sama terberkati dengan kalian. Oke. So thank you Koden sekali lagi. Sama-sama. Di sini kita benar-benar belajar banyak, kita bisa didewasakan secara rohani. Nah, sebagai penutup kita tertawa bersama gak sih? Agak abut ya. Oke. Enggak, gue bercanda gue. Kan sama tahu kayak bisa kayak kucing ini. Nah, ini. Enggak bisa dong.